Berikutnya wa an Anasin, dan dari Anas ya, Anas bin Malik, betul ya Pak? Radhiyallahu anhu qala berkata, qala Abu Thalhah, berkata Abu Thalhah. Abu Thalhah itu berarti siapa Pak? Ya ini bapak tirinya Anas, bapak tirinya Anas ya, bapak tirinya Anas. Ini orang kaya raya. Ya, disebut Abu Thalhah. Nah, kalau ibunya Anas disebut Umi Thalhah ya. Li Ummu Sulaim, kepada Ummi Sulaim. Qad sami'tu, sungguh aku telah dengar sauta Rasulillah, suara Rasulullah SAW, dhaifan karena arifu fihil ju' ya. Aku tahu itu suara karena suara lapar. Bahasa kitanya apa? Keroncongan gitu ya perutnya. Kruyuk gitu. Keroncongan ya. Nggak tahu kenapa pakai keroncongan gitu, nggak dangdutan atau apa gitu ya. Oh sama, kalau perut lapar sama, laparnya orang Arab sama ada keroncongnya. Sama. Fal indaki min syai', maka apa kamu punya sesuatu? Nanya ke Ummu Sulaim. Siapa tadi? Abu Thalhah. Faqalat, maka dijawab sama Muslim, na'am ada. Fa akhrajat, maka aku mengeluarkan akroson min syairin ya, satu apa Pak? Wadah lah ya, wadah satu gantang atau kendil. Nah, tahu kendil nggak Pak? Priuk. Nggak tahu juga priuk. Nggak tahu priuk ya? Oh tahu ya itu. Oh kendil nggak tahu. Oh sana bukan. Kendil atau katil sama, katil, kendil, priuk, nah kan itu. Kebayang bentuknya kayak apa kan? Iya, kebayang ya. Bukan panci, beda ya. Bukan panci, beda. Nah itu dia tuh, pas tuh. Bukan. Panci mah gedean, dia bentuknya rujuk gini gitu. Oh dia mah belendus gitu ya. Nanti ke rumah saya ada, bener saya punya buat ranting keliwet soalnya itu. Nah buat keliwet namanya kendil, rumah ada. Tahu priuk? Mau tahu? Bukan itu priuk mah. Iya tadi ya. Jadi kemudian dia mengeluarkan ya satu wadah tadi ya, satu katil atau priuk dari sa'ir gandum. Suma akhadtu, kemudian aku mengambil himaron laha, apa tadi himar apa? Tutup ya, tutup. Falafatil khubza bi apa? Bi ba'dihi. Kemudian apa Pak? Dia menguleni ya, apa tadi, roti bi ba'di dengan sebagiannya. Suma dasatuhu tahta saubi, kemudian aku menyembunyikannya di bawah pakaianku. Warodatni, dan aku bermaksud di ba'di dengan sebagiannya. Suma arsalatni, kemudian mengutus padaku ila Rasulullah SAW, maksudnya untuk membawa, gitu ya, membawa. Jadi ini siasatnya siapa? Ummu Sulaim ya, kepada siapa? Kepada siapa tadi? Abu Thalhah. Pada itu maka aku fadhahabtu, maka aku pergi bihi dengannya. Jadi membawa apa tadi Pak? Roti yang diselipkan di lengan baju ya, supaya ketahuan maksudnya ya, bawa seperti itu. Fawajatu, maka aku mendapatkan Rasulullah SAW jalisan sedang duduk fil masjid. Wa ma'unas, dan bersamanya ada manusia, dia orang lain, nggak sendirian. Fakumtu, maka aku berdiri alim atas mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, arsalaka Abu Thalhah. Nah, supaya apa? Nabi tahu ya, tahu bahwa kamu diutus sama Abu Thalhah gitu ya, tanya. Gitu. Faqultu na'am ya. Faqala alitu amin, apakah ada bawa makanan? Faqultu, aku jawab na'am ada. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda SAW, qumu fantolaku. Bangunlah kalian, maka bertolaklah kalian semua. Wa tolaktu, wang tolaktu, dan aku bertolak.
baina aidihim, di depan mereka, hatta ji'tu, sampai aku datang kepada Abu Thalha. Fa akhbartu, maka aku memberitakannya. Faqala Abu Thalha, maka berkata Abu Thalha, ya Ummu Sulaim, qad ja'a Rasulullah, sungguh telah datang Rasulullah SAW binas, dengan manusia, maksud jumlah manusia yang banyak. Walaysa indana, dan tidak ada di pada si kami ma yut'imuhum, apa yang bisa kasih makan pada mereka. Faqalat, maka bicara Ummu Sulaim, Allah Rasul a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fantalaqa, maka bertolaklah Abu Thalha hatta laqiya Rasulullah, sampai ketemu Rasulullah SAW. Jadi sebelum ngerangsek ke dalam rumah nih orang yang banyak, samperin dulu siapa? Rasulullah oleh Abu Thalha. Faqbala Rasulullah, maka beliau menerima siapa? Faqbala, maka menghadaplah Rasulullah SAW mau bersamanya, hatta dakhala, sampai keduanya masuk, masuk ke rumahnya Abu Thalha. Faqala Rasulullah SAW, halummi ma indaki ya Ummu Sulaim. Apa Pak? Halummi, ya Mas, suruh dijamin, ya, diamkan, nggak usah diutik-utik apa yang ada di sisimu. Ma indaki ya Ummu Sulaim. Fa'atat, maka didatang bidzalikal khubzi, dengan apa? Dengan roti tadi. Fa'amara bihi, maka memerintahkan dengannya Rasulullah SAW, ya. Fafutta wa asarat alaihi Ummu Sulaim, ya, fafutta, maka memakan, ya Pak, futa itu, ya. Wa asyarat alaihi Ummu Sulaim ukatan wa adamathu summa qala fi Rasulullah sallam. Wa asyarat alaihi Ummu Sulaim, jadi Ummu Sulaim jadinya Pak, artinya Pak, apa di situ artinya? Wa asyarat wa asyarat Ummu Sulaim ukatan fa'adamathu summa qala fi Rasulullah sallam masya Allah ayakula. Jadi setelah Ummu Sulaim tadi wafuta, ya, wafuta itu artinya menyuap, ya, makan, ya. Apa Pak asyarat artinya apa di situ? Menyiapkan, ya. Dan menyiapkan Ummu Sulaim ukatan, ya. Apa ukatan? Hidangan, wa adamatsu, dan dia apa? Menyerahkannya. Sumaqala, kemudian bersabdalah fi siapa? Rasulullah SAW, masya Allah ayakula, masya Allah, apa yang Allah kendaki, ayakula, maka dia akan berkata, sumaqala izinkan li asrotin, untuk 10, fa'azina, maka diizinkanlah pada mereka, fa'akulu, maka mereka semua makan, hatta sabi'u, sampai mereka semua kenyang. Summa kharaju, kemudian mereka keluar. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, izinkan li asratin, untuk 10 orang. Fa'azina, maka mengizinkanlah pada mereka, fa'akulu, kemudian mereka makan, hatta sabi'u, sampai mereka pada kenyang. Summa kharaju, kemudian mereka keluar. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, izan li asratin, izinkan masuk, ya, 10 orang. Hatta akala qaumu kuluhum wasabiu, sampai mereka kaum makan semua dan mereka semua kenyang. Wal qaum, dan jumlah kaum pada waktu itu berapa Pak? Sab'una rajulan, ada 70, au samanun, atau ada 80, kenyang semua, ya, luar biasa. Satu kendil tadi Pak, satu apa? Oh, kendil tuh. Roti bisa kenyang semua, 70 sampai 8. Nah itu mah sedikit, banyak Pak. Lihat tadi 1000. Secara logika kan itu makan 3 orang aja habis. Oh iya, makanya tadi ini kan terkait dengan masalah apa? Mukjizat, buah kesabaran. Di situ Allah beri apa? Keutamaan, fadilah, gitu kan? Iya, seperti itu. Kalau buat Nabi pribadi sih Pak, sebenarnya nggak makan pun bisa nggak lapar, gitu kan? Nah, iya, buat Nabi sebenarnya kan sempat protes kan sama para sahabat. Ya Rasulullah, engkau melarang kami wisol, kok kamu engkau wisol? Kok wisol? Puasa nggak buka 2 hari. Ngebleng gitu.
saya nggak seperti keadaan kalian. Aku tuh melewati waktu malam, Allah memberiku makan dan minum. Maksudnya bukan makan minum, tapi nggak makan minum, tapi seperti orang makan minum gitu. Ya, kenyang lagi, kan beda. Ya. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan sempat diminta sama kaumnya untuk minta hidangan, minta air, ya kan, karena kehausan. Itu Nabi Musa memintakan buat kaumnya. Nabi Musa pun nggak haus, oh ya kan? Nah, Nabi Musa enggak gitu kan, seperti itu. Jadi buah daripada kesabaran. Nah, di sini memang yang sering buat kita karena kurang sabar, ya. Tidak mendahulukan taat, tapi mendahulukan apa? Ngeluh. Nah, itu. Nah, jadi dahulukan taat. Itu. Jadi jangan sampai kita beralasan tidak melakukan ketaatan gara-gara lapar, gara-gara haus, gitu. Pak, jarak cuma 1 kilo aja, Pak, untuk taklim berangkat ke sini masih bisa jalan kaki 1 kilo, Pak. Nah, tapi kita kan tadi kan, gara-gara tadi mungkin nggak punya ongkos, gitu kan, nggak punya ongkos, bisa nggak taklim. Ya, padahal 1 kilo jalan udah biasa, Pak. 1 kilo kan nggak jauh banget ya. Nah, itu. Tapi nggak biasa. Itu saya dulu kan dari Joglo, Pak, ke Pinang juga suka jalan kaki, benar itu. Wih, jalan taklim kemundiran dulu kan, jalan biasa. Kadang hujan, ya hujan jalan, nggak jadi masalah. Itu kan. Tapi sekarang kan luar biasa kan. Ikhwan Priok tuh, Pak, kalau taklim pusat ke Cilengsi ada yang naik sepeda. Kalau dulu kenal di Kedoya, Pak Gandhi atau Pak Gandhi ya, masih kenal nggak? Dia suka juga tuh, ya tahu kan? Naik sepeda tuh, Pak, naik sepeda aja tuh. Cilengsi, Pak, naik sepeda. Berani, luar biasa. Ya seperti itu. Jadi tidak dahulukan taat, ya dahulukan taat. Nah, kita ini lebih banyak mengeluhnya, bukan taatnya. Ya, ini Allah uji tadi kesabarannya, ya, kesabarannya.